sebetulnya di dalam teman dalam grup gitu, saya ajak buat cetan. Cuman kali ini saya pengen coba ajak yang belum pernah deh, ya dari teman follower deh, dan salah satunya Loren gitu, yang kayaknya cukup mengikuti gitu. Kalau nggak salah Loren ngikutin serialnya mingguan kan, nggak Iya, maraton gitu. betul. Iya, iya. Kalau Rafli Nungguin. sendiri kemarin, nontonnya selesai maraton atau mingguan? Mingguan. Mingguan. Oke, bagus. Nah. Kayaknya soalnya kalau mingguan itu ya, soalnya kalau kita nonton mingguan itu berasa gimana ya? Lumayan nungguinnya cukup berasa lah gitu daripada kita nonton maraton gitu. Jadi Iya. gimana, jadi penasaran dan sebagainya. Apalagi setiap iya, di setiap episodenya itu selalu kasih apa ya? Kasih shock ending sampai di episode 6 cliffhanger gitu, gantung banget gitu. Jadi emang berasa banget buat kita yang nonton mingguan ya. Bedanya kalau kita nonton maraton ya, maksudnya di saat yang streaming lain kayak Netflix ataupun apa ya, dan Disney Plus yang kasih biasanya di drop langsung 10 episode, HBO masih konsisten yang kasih serial cuma satu episode tiap minggunya, dan itu satu hal justru, tapi kita nggak pernah bosan gitu sama HBO ini, maksudnya selalu kita tunggu. Ada hal itu yang nggak bisa salah satu kekuatan HBO yang sampai sekarang kita kita nggak bisa disaingi oleh Netflix sekalipun. Sekarang kita langsung aja deh, kita langsung bahas kita ngobrol soal Merson. Oke. Saya pengen tahu dulu deh dari Loren deh. Loren pertama kali yang tertarik buat nonton, apa alasannya? Ya. Alasannya karena series detektif ya. Series detektif. Jadi emang suka serial detektif gitu? Kenapa? Sorry? Emang suka serial detektif gitu? Betul, suka gitu. series detektif. Berarti sebelumnya udah nonton True Detective dan sebagainya yang ditayang di HBO gitu? Kalau yang True Detective kebetulan belum selesai. Belum selesai? Tapi udah nonton season pertamanya dong? Season pertamanya. Ya, season 2-nya nggak usah nonton, jadi kata banget. Kata nanti kita lihat Rafli mungkin nanti bisa kasih jawaban. Oke. Berarti kalau Rafli sendiri tertarik nonton, ya karena detektif lah ya. Ya, selain itu juga ngelihat pertama kali tuh pemeran utamanya, Kate Winslet. Siapa yang nggak tahu Kate Winslet? Itu lihat nama Kate Winslet tuh langsung, wah ini pasti bukan kaleng-kaleng ini seriesnya ini. Iya. Ya mungkin itu salah satu alasan utama kita nonton nih, karena kalau saya sendiri sih karena tayangnya di hari Senin. Biasanya serial HBO yang bagus itu adalah di hari Senin gitu, kayak Game of Thrones Senin, True Detective Senin. Kalian ada nonton The Outsider nggak? Kemarin yang Ben Mendelsohn yang soal supernatural itu, Ben Mendelsohn kemarin The Outsider judulnya, itu juga hari Senin. Pokoknya serial unggulan HBO itu tayang di hari Senin gitu, di hari Senin yang jam tayangnya hari Senin gitu, dan di hari kitanya Senin, di hari sananya Minggu ya, tapi pokoknya patokannya gitu deh gitu. Kenapa itu? Oh berarti ini serial unggulan nih, makanya saya juga tertarik nonton gitu. Oh jadi hari Senin itu tolak ukur seriesnya bagus ya? Nah iya, makanya nih kan serial udah habis nih, saya belum tahu nih serial Senin depan apa gitu ya, ganti. Biasanya ya walaupun beda tema biasanya tetap bagus gitu, makanya saya penasaran apa yang saya belum tahu tuh gitu. Tapi ya patokan saya HBO adalah di hari Senin. Mungkin Loren juga tahu, pasti tahu lah yang udah ngikutin di Australia dan sebagainya. Gitu. Ya kan hari Senin loh, itu dari hari Senin semua loh. Westworld juga hari Senin. Iya, Westworld hari Senin. Benar kan? Oke, kita langsung ke bahas itu. Gini deh. Saya pengen tahu deh pertama kali itu deh, kita bahas langsung ke itu aja, ke bagian saya pengen akhir deh. Sejak episode berapa kalian tahu soal pembunuh yang muncul menjadi pertama pembunuh Erin? Dari Rafli dulu deh, karena yang dari tadi. Ketebak gak sih buat Rafli cerita yang kayak gini, atau karena udah biasa kali atau apa? Udah bisa nebak sejak episode berapa? Dari awal tuh sebenarnya udah bikin tebak-tebakan gitu. Makanya sini nih. Berdasarkan clue yang disebar oleh produser itu ya kan. Cuma seiring waktu berjalan, seiring episode kedua, ketiga, keempat berjalan, ternyata teori kita sebagai penonton terpatahkan semua. Jadi bikin kesel juga itu. Iya. Jadi baru tahu episode terakhir. Iya, benar-benar shocking banget sih itu, episode 7.
benar-benar Oke, nyampe gitu. kalau Kok bisa-bisanya kalau dia yang pelakunya? Loren, Kalau aku ada nebak-nebak juga, cuma nggak benar tebakannya. nggak ada benar Sama berarti. berarti. Kayaknya semua dah. Gini Semua deh, yang nonton kayaknya salah Iya, semua dah. iya. ya, Dia gini, kayak enggak, tiap episode itu dia kasih ini ya, kemungkinan tersangka yang baru gitu. iya, iya, nah Kayaknya itu episode salah satunya. ada. Tiap Enggak, episode ada gini itu. deh, Iya, begini deh, iya. kita nggak usah ini deh. Sebelum itu nama Rian itu masuk nggak di list kalian gitu, yang masuk ke pembunuh Enggak gitu, sih. itu aja dulu deh. Enggak kan? Enggak Enggak sih. ada, Sama sekali. enggak ada Dari kan awal gitu. nggak Berarti pernah kepikiran berarti itu. itu sih, iya berarti itu sih nyampe lah ya gitu. Berarti emang maksudnya ya kita nggak ada bahkan nggak memasukkan nama Rian itu dalam list salah satu pembunuh gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Rian itu, saya pengen kasih lihat. Bentar. Ada sesuatu yang mau kasih lihat. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Wow. Ini Benki. Iya. Gitu. ini prediksi dari Stephen King sebelum itu sehari sebelum episode terakhir tayang. Tapi Wow. dia tapi tapi dia udah kasih teaser itu di episode 6 seminggu sebelum episode terakhir. Episode dia udah kasih tahu, gua udah punya firasat nih, udah feeling siapa pembunuhnya. Cuman gua nggak mau kasih tahu sekarang. Ntar minggu depan gua kasih tahu gitu. Berarti seminggu sebelumnya dia udah tahu gitu. Berarti sejak episode 6 dia udah tahu siapa pembunuhnya gitu. Dan pas ini muncul, wah, untuk Wow. berarti Kayak dia punya orang dalam dah. Punya kenal orang dalam dia. enggak lah, maksudnya dia kan juga suka buat apa gitu. Wah, Maksudnya, benar-benar. ya berarti ya namanya Dewa Misteri itu mungkin ya itulah. Tapi menurut saya ini untung saya bacanya nggak pas sesudah nonton jadi nggak terlalu spoiler gitu. Jadi pas baca ini anjir nih orang nggak bisa ditipu gitu. Maksudnya bisa aja kepikiran gitu. Maksudnya keren banget. Ya. Gokil sih, gokil. Ya, nggak heran sih kalau Stephen King bisa nebak gitu. Sekarang kan dia dia Misteri biasa nulis. udah nggak heran sih, udah masterpiece dia. Sekarang Master pengen tahu apa dari keseluruhan deh dari untuk serial ini sendiri, dari Rafli dulu deh, untuk keseluruhan sendiri serial ini gimana? Sesuai ekspektasi kah ataukah lebih bagus dari ini deh atau apa itu gimana gitu? Wah, benar-benar di luar ekspektasi. Luar ekspektasi. Saya tuh nonton Marev Istan ini nggak berapa banyak gitu. Paling cuma series detektif biasa gitu, yang ya klise gitu. Tapi ternyata dari episode paling awal itu nggak ada satupun scene yang bikin bosan gitu. Semua diatur sedemikian rupa. Yang nanti akhirnya benar-benar pas gitu sampai ke ending. Sampai ke ending itu benar-benar satisfying dah. Benar di luar ekspektasi pokoknya. Berarti maksudnya cukup menikmati lah ya, maksudnya dengan dramanya atau sebagainya. Ya menurut saya sih ceritanya nggak kental ke masalah investigasinya ataupun pembunuhan, justru ke dramanya juga kuat gitu. Maksudnya masalah Sinar ini dia punya masalah keluarga, masalah ini, masalah sama tetangganya, sama sahabatnya, ruwet pokoknya. Agak pusing nggak dengan banyaknya karakter? Jujur sih awal-awal pusing. Pusing. Pengenalan awal pusing. Cuma seiring waktu berjalan, seiring episode berjalan, kita akan terbiasa sama karakter yang muncul itu. Walaupun karakternya cuma muncul berapa menit doang. Saya sampai butuh 4 episode sih baru bisa, maksudnya bisa mengenali semua karakternya, ini siapa gitu. Bahkan Rian pun saya nggak notice itu, maksudnya ini karakter bakal jadi apa ke depannya, kayak nggak penting gitu. Si Rian itu baru muncul di episode 5, maksudnya agak-agak lumayan porsinya gitu. Maksudnya ternyata dia yang tersangka gitu. Untuk Loren sendiri gimana? Kalau ekspektasi awalnya sih nggak terlalu mengharap banyak ya, soalnya lebih demennya ke yang series British kalau detektif aku. Cuma pas nonton ini, iya ya, Sherlock, Happy Valley, terus Broadchurch, gitu-gitu aku suka. Kalau pas nonton ini, loh kok beda gitu. Terus keterusan, terus kok seru, kok bagus gitu.
Gokil sih, yang ini gokil. Iya, tapi ya itu kita kemarin sempat kita bahas kan kalau maksudnya emang vibe-nya berasa banget Broadchurch-nya itu yang serial dari British yang lingkaran satu kota kecil, satu desa kecil, kata pembunuh jadanya itu mungkin itu ya bisa itu apa gitu. Tapi berasa nggak sih kalian kalau serial ini serial detektif yang lumayan agak santai dibandingkan serial-serial detektif yang ada di HBO lah gitu, yang gimana ya, yang biasanya itu depresif, yang kayak kita nontonnya pun berasa gak nyaman, kayak True Detective deh misalnya, itu kan depresif banget gitu, atau kelam ya, suram gitu. Atau kayak serialnya HBO kayak ini kan disutradari sama Craig Zobel. Craig Zobel itu sebelumnya menyutradarai film kayak serial kayak The Leftover. Ada yang nonton? The Leftover yang sebagian orang hilang. Terus belum The Leftover, terus juga Westworld juga Westworld. Pokoknya itu serial agak lumayan depresif, dan yang di serial ini menurut saya sih agak santuy dari dramanya, nggak gimana atau apa ya. Maksudnya ini mah nggak bahkan dibandingkan Dead Outsider yang baru tayang kemarin sekalipun, ini serialnya lumayan nyantuy gitu, lebih ke keluarga gitu, lebih nyaman gitu maksudnya. Nah kalau dari saya pengen tahu dari itu dramanya cukup itu nggak? Maksud dari Rafli kan biasanya karena ini dari Detektif ID biasanya lebih concernnya ya lebih ke masalah investigasi dan sebagainya atau apa gitu. Kalau drama sendiri gimana? Sejauh ini sih cukup menikmati ya. Jadi porsi dramanya ini berhasil menurunkan tensi. Yang tadinya tensinya naik gitu, penasaran tinggi. Ini siapa nih? Ada apa nih selanjutnya? Tahu-tahu kita dibawa ke drama si Mary ini. Drama dia sama keluarganya, sama teman-temannya dan segala macam. Ini berhasil menurunkan tensi. Jadi kita nggak terlalu tegang nonton. Oke. Selain Mer karakter yang cukup menarik perhatian siapa? Yang pasti Evan Peters alias partnernya si Mer ini. Walaupun cuma misalnya tuh tiap dia muncul tuh he always steal the show. You know, tiap dia muncul tuh selalu ada aura-aura tersendiri gitu. Seneng aja lihat Peters gitu. Jadi detektif. Dan maksudnya ya kalau kita bandingkan dengan karakter-karakter dia di film atau serial lain, ini karakter paling rapi ya. Iya. Berasa nggak sih kalian nyadar nggak kalau dia rapi banget sih dibandingkan ya kayak American Horror Show, American Horror Story ataupun X-Men ataupun Kick-Ass, kayaknya di sini tuh rapi banget. Saya aja kaget banget, ini orang tumben banget rapi gitu. mungkin dari bisa diubah gitu. Iya. Ya mungkin dari Lauren mungkin paling nggak karena cewek kali, mungkin berasa banget. Atau pernah nonton serial film atau serial yang lain gitu si Evan Peters? Ada horror story. Horror story, bahkan terakhir WandaVision kan, itu pun juga selengean orangnya. Iya. Iya maksud saya ditipu tuh WandaVision tuh. Ya, ini orang bisa rapi juga atau apa ya? Tapi nggak ada yang duga kan, maksudnya tiba-tiba gede gitu. Itu kaget banget. Itu salah satu scene yang shocking banget itu. Kok bisa bisanya gitu? Iya, maksudnya kita nggak ada dikasih film apa-apa, dia cuma kayaknya bakal nyantai-nyantai aja seperti itu. Nggak ada clue, nggak ada petunjuk apa gitu. Tahu. Itu salah satu ya shocking banget. Nah, saya pengen tahu deh. Pendapat kalian tentang karakter Guybrush di sini. Karakter Guybrush Richard gimana? Nyadar nggak sih? Dari Lauren dulu Lauren. Gimana? Richard ini kayak penting nggak penting gitu ya, mau nungguin kira-kira ada apa gitu, ternyata nggak ada apa-apa gitu ya. Tapi pas masuk dalam list kalian kan, masih Lauren kan, masih list dalam Lauren kan salah satu tersangka kan? Iya, ada. Soalnya kan nulis buku kan kita nggak tahu tuh buku apa kan. Iya. Ditambah buku satu doang ya? Cuma sekali, bukunya cuma ditulis sekali gitu. Itu udah teori-teori yang siapa tahu dia ngebunuh demi untuk menerbitkan buku baru gitu, udah muncul yang begitu-begitu. Tapi ya lagi gitu, kayak semacam sengaja banget gak sih? Maksudnya masang banget karakter terkenal gitu buat kita mengalihkan perhatian penonton ke dia gitu.
Hanya segitu Iya tujuannya. banget, iya. Saya ingat banget tuh, kayak apa, kalian udah nonton Angel Demons-nya Dan Brown yang jadi villain utamanya akhirnya ternyata si Ewan McGregor. Nonton nggak Angel Demons? Pernah nonton cuma udah lupa itu berapa tahun lalu. Angel Demons itu karakter villainnya utamanya si Ewan McGregor. Cuman itu twistnya si Ewan McGregor gitu. Cuman dari awal ke akhir nggak dikasih tahu kalau dia. Tapi saya dari awal karena dia Ewan McGregor, ya udah kayaknya dia. Maksud saya ya ternyata Soalnya penting gitu ya, masa nggak penting? Iya, maksudnya gitu ya? iya. Ya, jadi intinya kalau ada karakter terkenal di sebuah film pembunuhan atau apa, ya kita coba aja tuduh dia dulu gitu. Makanya dan ternyata wow. dan makanya kan di Knives Out, udah nonton Knives Out kan? Knives Out udah nonton? Knives Out yang Danny Craig yang detektif Knives Out. Oh, Knives Out. Ya, tahu. Ya, Knives Out. Loren nonton? Tahu. Belum. Loren nonton? Belum. Itu gue belum detektif juga. Maksudnya harus nonton lah. Masa nggak nonton sebagai seorang mengikarkan diri suka film detektif, kayaknya nggak nonton Knives Out kayaknya dosa loh itu. Oke. Enggak, maksudnya di Knives Out itu karakter semua pemeran karakter itu orang-orang terkenal semua gitu kayak jadi kita nggak bisa nebak ini udah terkenal, jadi kita nggak bisa nebak siapa pembunuhnya karena dipasang semua terkenal gitu. Makanya itu bisa memisleadingin juga gitu. Jadi harus nonton lah itu Knives Out, wajib lah, apalagi udah mau bikin sequel lagi. Masih saya simpan di laptop itu koleksinya. Ya intinya kalau itu ada kok di line stream ada. Intinya ya Knives Out itu memasang semua ke pemeran-pemeran itu kayak ada Chris Evans, ada ada Michael Shannon. Iya. Parah. Pemeran ada Daniel Craig, ada Ana de Armas ya. Ada Ana de Armas, ada siapa pemerannya si itu 30 Reasons Why, si Hannah Baker siapa? Aduh, itu dia juga ada ikutan. Pemerannya Hannah Baker itu juga ada ikutan. Terus yang main di film It juga ada ikutan. Pokoknya itu semua pemain terkenal semua. Mungkin Rafli udah nonton jadi tahulah itu semuanya terkenal semua. Jadi kita itu bisa apa semacam apa ya sebutan kayak tadi misalnya gue Pearce karena dia karakter kenal kita menuduh dia. Nah, ini dikasih karakter kenal semua. Jadi penonton menuduh satu doang gitu. Jadi bikin pusing. Itu salah satu mungkin itu. Nah, makanya jadi kalau nanti jadi pelajaran moralnya adalah kalau lo bikin film detektif, jangan pasang karakter terkenal satu aja gitu, karena penonton bakal mengarahkan ke dia. Gitu. Kalian banyak ya, gitu. Iya, gitu. Ke semua yang terkenal gitu. Oke. Saya tadi Rafli udah bilang karakter favoritnya selain Mer adalah Colin Zabel si Zabel. Kalau Lawrence sendiri? Paling demen Mer sih sebenarnya. Tapi kalau yang kedua Lori sih aku suka sih. Lori. Dia episode terakhir nyebelin. Dia karakter di episode terakhir nyebelin. Terakhir. Soalnya dia ada konflik batin kan. Itu kan maksudnya kita kan belum tahu kalau itu ternyata anaknya yang ini. Mungkin kalau sebagai ibu ya mau nggak mau ya. Iya, itu hal yang lumrah sih. Cuman cuman cara dia maksudnya gimana? Ya mungkin karena emosional. Cuman agak jijik pas dia ngusir Mer gitu, dia bilang ya udah kenapa nggak lu relain aja sih satu itu aja, itu kan anak gue dapat. Maksudnya kesannya ya selfish banget gitu. Maksudnya nggak lihat sudut pandang dari karakter si Mer-nya. Ya itu lumayan sih. Tapi nggak ada yang itu nih. Saya salah satu hal yang paling saya suka di ini adalah hubungan antara Mer dan ibunya. Itu unik banget itu hubungannya. Itu seru banget. Anti mainstream gitu. Mereka tuh benci-benci sayang gitu maksudnya, dan kayak Tom and Jerry gitu ya. Iya, dan chemistry mereka itu dapat banget gitu, maksud saya dapat banget gitu. Iya. Beneran kayak ibu sama anak gitulah ya. Iya, itu salah satu favorit saya adalah ketika mereka berkomunikasi, maksudnya itu mereka dapat banget lah apa. Cuman gini deh, ibu sama anak. Iya, makanya saya bilang apa gitu. Tapi saya di luar hubungan itu sekarang pengen tahu deh gitu. Nyangka nggak sih kalian kalau Kate Winslet itu jadi nenek gitu? Maksud saya kaget loh pas dia ini jadi nenek beneran gitu atau apa? Maksud saya bukannya nenek-nenek jadi nenek gitu. Maksudnya
kita nggak dijelaskan umurnya si karakter Mer ini berapa gitu. Karakter Mer berapa? Menurut saya kayak masih terlalu cantik dah kalau jadi nenek-nenek tuh. Masih terlalu muda sih. Masalahnya terlalu muda sih. Terlalu muda atau apa gitu. Nyadar kalau Lauren sendiri gimana? Maksudnya cocok nggak sih dia udah jadi nenek gitu atau apa gitu? Mungkin karena anaknya ini ya, anaknya yang punya anak kemudaan kali ya. Bisa jadi sih. Atau emang di sana mungkin nikah muda itu udah biasa juga kali ya? Mungkin karena masih kota kecil juga kan. Iya, kayak si Erin juga akhirnya kebablasan kan, maksudnya kan itu juga ibu muda gitu. Ya bisa jadi gitu. SMA gitu ya si Erinnya. Iya, terus dia hamil terus apa gitu. Cuman ya itu sih. Ya maksud saya bagian si orang tua DJ yang baby DJ, maksudnya akhirnya ternyata apa tuh. Tapi untuk motifnya sendiri, untuk motif yang pembunuhan itu menurut kalian terasa apa? Menurut saya itu agak klise gimana ya? Maksudnya kalian merasa ada yang janggal atau apa? Maksudnya nggak terpuaskan. Kalau saya jujur nggak terpuaskan gitu sih untuk konklusi pembunuhan terjadinya itu agak gimana ya? Maksudnya itu doang pembunuhan sesuatu yang ya walaupun nggak sengaja. Iya, gitu. Motifnya kurang greget motifnya. Iya, maksudnya aneh banget gitu. Maksudnya lu bawa pistol terus digituin dikit terus itu ya klise banget. Setuju nggak sih kalian? Atau kalian punya pendapat sendiri? Kalau Rafli gimana? Atau motif sebenarnya ternyata nggak sengaja gitu. Wadah. Jadi selama 6 episode, selama kita ngikutin, nyatanya gitu. Nggak sengaja ngebunuh, udah. Di luar twist sih emang. Ya di luar twistnya yang sebenarnya yang luar twist sih, cuman ada bagian ketika dianya bunuh terjadinya pembunuhan itu agak menurut saya agak klise gitu apa. Kalau Lauren sendiri gimana? Ya sama sih kayak gara-gara accident doang terus hilang gitu. Ya agak goblok banget gitu, maksudnya agak goblok banget ya. Seharusnya enggak ya, kalau saya mikir tapi ya seharusnya enggak kejadian atau apa gitu. Padahal dia cuma ngerebut. Aneh banget yang dia kayak katanya mau nakut-nakutin, tapi kalau nakut-nakutin kenapa mau peluru? Ya sengaja tembak mati. Maksud saya kalau buat nakut-nakutin doang, kenapa pelurunya nggak dicopot aja dari itunya gitu. Dari dia pengambil kan katanya buat nakut-nakutin doang gitu. Ya, tapi ya namanya anak kecil kita nggak tahu lah, tapi ya menurut saya bagian itunya aja sih gitu, bagian yang jadi pembunuhan, strategi pembunuhan itu aja sih. Halo. Halo? Kenapa? Ada halo? Tes? Oh, kedengaran. Tadi ada bilang halo atau apa? Oke. Oke. Gini. Tadi Oke. Siap. Rafli, dari selain yang ini lagi ngikutin apa aja, Rafli? Serial detektif ada ngikutin apa lagi? Sekarang sih lagi ngikutin nih Sharp Object yang mainnya Amy Adams. Sharp Objects. Oh, itu mah belum nonton itu. Belum kan? Itu ngikutin itu. Jadi sekarang itu bagus banget. Itu bagus banget. Itu Lauren udah nonton? Baru berapa episode doang, belum lanjut lagi. Kelarin dong. Itu juga serial hari Senin loh, serialnya hari Senin juga itu. Itu harus nonton loh, kelarin. Jangan maksud saya Sharp Object itu lebih itu juga salah satu yang lumayan depresif banget itu, lebih depresif daripada si Mare of Easttown itu gitu, karakter si Amy Adams-nya gitu. Sebenarnya ada tanda-tanda yang bikin tensinya nurun gitu. Tensinya itu pelan banget, itu pelan banget. Jadi emang agak lumayan itu sih kalau kita nggak engage sama ceritanya bisa ditinggalin. Tapi saya sih engage banget sama ceritanya, seru banget. Dan berarti bertahan ya 8 episode. Ya, sampai habis, sampai akhirnya itu dikasih sampai saya nggak usah bilang, kalian harus nonton sendiri itu gimana nanti pas. Oke, nggak usah. Udah berapa? Ya, Lauren sudah berapa? Sampai episode berapa sekarang?
Baru 2 apa 3? Baru 2. Sama baru 2. Maksud saya baru nontonnya baru sekarang hari ini atau udah nonton 2 episode atau ditinggalin? Ditinggalin, udah agak lama nontonnya pas pertama keluar. Ya, saran saya sebaiknya nontonnya itu jangan, maksudnya jaraknya jangan terlalu lama, jadi biar berasa emosinya aja gitu. Jadi soalnya di endingnya lumayan itu masalah emosional gitu. Kenapa kita agak kaget ya? Itu. Ya, lumayan emosional. Jadi sudah nggak spoiler. nggak spoiler. Jadi masih kan sebelum itu bagus banget. Dari karakter itu bagus banget Amy Adams atau apa. Oke, untuk penutup deh. Saya pengen tahu kalian untuk rating Mare of Easttown ini mau kasih berapa? Dari Rafli. Rating pastinya 10 dari 10. Wow. Semuanya sempurna. Acting, kostum desain, plot cerita, sinematografi semua satisfying lah pokoknya. Pokoknya bagi seluruh yang cinta misteri, series misteri wajib nonton pokoknya. Oke. Dari Lauren? Ya karena berhasil blow my mind jadi 10 juga lah. 10 juga? Ya Allah. Ini sempurna banget luar biasa. Saya cukup 8 dari 10. Wow. Tinggi juga sebenarnya. Ya gimana? Kalau standarnya 10-10, menurut saya True Detective ataupun Subculture lebih bagus daripada Mare of Easttown ya. Kalau kamu cari lebih bagus gitu. True Detective season pertama, Subculture ini juga kata saya lebih bagus, walaupun ya agak depresi banget sih. Gitu. Kalau jadi nggak bisa disempurnain gitu. Kalau emang mau lebih bagus itu. Oke. Masih superior ini yang True Detective berarti ya? Iya, True Detective season 1 sama itu ya, sama Subculture ya, itu the bestnya detektif ya. Kalau untuk serialnya HBO ya, yang detektif ya. Standar bagus yang buat saya gitu, standar udah paling bagus banget lah gitu. Oke, teman-teman, kita tutup dulu untuk baca-bacaan gila film kali ini. Thank you banget yang udah mau menyediakan waktunya buat baca-bacaan ini. Semoga next time mau lagi kita entah bahas film atau apa serial, mau lagi diajak ya. Thank you juga Bang Zul udah izinin saya buat ikut podcast. Makasih juga. Ya, PR-nya kalian harus selesaiin Subculture. Kalau kalian harus tonton. Subculture. Jadi ya